Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat suasana pada kebanyakan umat pada hari ini, khususnya umat Islam, maka ada satu tema yang menarik buat kita adalah dari mana kita memulai untuk membangun sebuah peradaban yang bisa menjanjikan masa depan yang baik buat bangsa, negara, dan umat manusia pada umumnya. Berbicara tentang sebuah peradaban bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi ini sebuah mimpi besar yang harus dibangun oleh sebuah konsep yang kokoh. Harus dibangun oleh sebuah konsep yang utuh, yang mampu menyerap berbagai macam sudut aspek kehidupan umat manusia. Ketika seluruh ini telah diganduli, telah dirampung oleh sebuah konsep yang utuh tadi, insya Allah, maka para penyokong terbangunnya sebuah peradaban ke depan yang menjanjikan, yang penuh dengan kesejahteraan umat manusia, itu akan terwujud. Dari mana kita memulainya? Peradaban yang indah, peradaban yang bagus, yang bisa menjanjikan bahwa manusia ke depan akan berbahagia. Tidak saja di dalam kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat kelak. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu bangsa, satu kaum, satu komunitas, kalau bukan karena komunitas itu sendiri, kaum itu sendiri, bangsa itu sendiri yang mau merubah dirinya. Persoalannya dari mana kita memulainya? Agar bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar, yang diharapkan, menjadi sebuah umat manusia yang bisa yang diharapkan, menjadi sebuah tumpuan dan harapan yang bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Tentu pijakan ini sangat kokoh, sandaran ini sangat kokoh. Tidak ada sandaran, semuanya harus berpulang kepada siapa pencipta manusia itu sendiri, yang mampu melahirkan sebuah peradaban umat manusia yang bisa mewujudkan rahmat, kesejahteraan bagi alam semesta. Hari ini kita bisa menyaksikan, khususnya umat Islam, berada dalam kelemahan yang luar biasa. Dari aspek pendidikan tertinggal, dari aspek ekonomi jauh tertinggal lagi. Bahkan aspek politik, umat Islam pada hari menjadi bulan-bulanan. Orang-orang yang di luar umat Islam, yang menjadi persoalan kita adalah, kesedihan kita adalah aspek keagamaan umat kita, umat Islam pada umumnya. Dari aspek keyakinan mereka juga rusak. Dari aspek syariat mereka juga enggan melaksanakannya. Dari segi aspek akhlak, moralitas, mereka justru menyimpang jauh dari ajaran sebagai sumber peradaban mereka sendiri. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita ketahui sebagai sumber untuk bangkitnya sebuah peradaban umat manusia yang bisa menyelamatkan umat secara keseluruhan di muka bumi ini adalah ketika umat itu memiliki
sebuah kejiwaan yang bersih. Kita kembali kepada dari mana kita mengawali sebuah peradaban yang baik, yang bisa menjanjikan umat manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Karena Allah sudah menegaskan bahwa sunnatullah akan selalu berlaku, akan selalu berjalan pada setiap umat manusia. Ketika umat itu konsisten untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, dimanapun dia berada, maka sunnah-sunnah Allah itu akan mengalir dan akan berjalan bersamanya. Tapi ketika mereka meninggalkannya, secara otomatis sunnah-sunnah itu juga akan berlaku bagi mereka dengan segala kemundurannya. Untuk itu, modal yang utama untuk membangun sebuah peradaban umat manusia adalah dibutuhkan sebuah kekuatan yang sangat dasar. Kuwatun nafsiyah al-azimah. Sebuah kekuatan jiwa yang bersih, yang dasar, yang direfleksikan dengan adanya sebuah keinginan yang kuat. Ini yang pertama. Adanya kemudian pengorbanan yang luar biasa. Ditambah lagi adanya kesetiaan yang teguh. Dibarengi dengan aspek yang tidak kalah penting adalah pengetahuan dan keimanan yang merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang ingin membangun peradaban. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa umat hari ini berada dalam kelemahan, maka untuk membangkitkannya adalah dia harus mengembalikan bagaimana punya semangat, punya jiwa yang penuh dengan kedahsyatan. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah SAW ketika umat itu terprosok ke dalam kehinaan, maka dia akan dikerubuti seperti dikerubutinya kue yang ada di tetampah oleh orang-orang yang rakus, yang lapar. Situasi seperti ini terjadi ketika umat itu dalam keadaan lemah. Khususnya umat Islam dalam keadaan lemah. Mereka akan terkoyak dan dia akan dikoyak-koyak. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, jumlah kalian tuh banyak. Tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Tidak punya pengaruh apa-apa. Kenapa sampai demikian ya Rasulullah? Apa yang terjadi dengan umat kami? Dengan kami ketika itu? Kata Nabi, wala yakdifanallahu fi qulubikumul wahn. Karena di dalam hati kalian ada wahan. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahn. Apa yang maksud dengan wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia karena takut mati. Jadi untuk membangun sebuah peradaban, para pejuang kebenaran, para penegak kebenaran, cinta kepada peradaban yang menjanjikan umat manusia, mereka harus punya hati yang bersih, jiwa yang kuat, yang penuh dengan kedahsyatan.
dari jiwa yang kuat, yang penuh dengan kedasatan ini akan terrefleksikan kepada bentuk iradah yang kuat juga. Keinginan yang kuat. Kemudian kepada pengorbanan yang kuat, yang sungguh-sungguh. Di samping itu juga, mereka tidak sekedar mau berkorban, tapi punya kesetiaan yang teguh terhadap ajaran, terhadap para pemimpin mereka. Ditambah lagi dengan pengetahuan yang luas dan keimanan yang tidak diragukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika umat itu lemah, penyakitnya adalah mereka cinta kepada dunia dan takut mati. Maka untuk bangkit dari kelemahan itu, mereka harus menghidupkan kembali kekuatan jiwa yang dasar dengan membangun keinginan yang kokoh, kesetiaan yang teguh, pengorbanan yang luar biasa, dan keimanan serta pengetahuan yang luas. Ini modal mereka untuk menuju kepada sebuah peradaban yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Insya Allah ketika mereka komitmen dengan 4 hal itu, maka cita-citanya, keinginannya lambat laun akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kesungguhan mereka, keseriusan mereka di dalam membangun peradaban yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.